Halo, perkenalkan nama saya Rizka Fitriasari, NPM saya 1842123, saya dari kelas 4 AKMA, dan saya akan menjelaskan hasil UTS Akuntansi Manajemen yang telah saya kerjakan kemarin. Ini adalah kertas jawaban saya dan saya mulai mengerjakannya dari soal terakhir, yaitu tentang inventory management, karena menurut saya itu merupakan soal yang paling mudah di antara 3 soal tersebut. Jadi pertama dia meminta kita untuk menghitung EOQ. Untuk menghitung EOQ, rumusnya adalah akar 2 dikali D dikali P lalu dibagi dengan C. D itu adalah permintaan tahunan yang diketahui, yaitu 80.000, dan P adalah cost of placing an order, dan C adalah cost of carrying 1 pound. Jadi untuk P-nya itu $15 dan untuk C-nya itu $1,5. Oke, jadi kita masukin angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu akar 2 kali 80.000 dikali $15 dibagi 1,5. Hasilnya adalah hasilnya adalah 1265. Itu sudah dibulatin. Sebelum dibulatin hasilnya itu segini. Lalu untuk soal kedua, dia itu meminta kita menghitung carrying cost, ordering cost, dan total cost untuk EOQ. Jadi untuk menghitung ordering cost itu, rumusnya adalah D dibagi Q, lalu dikali dengan P. Jadi kita masukin aja 80.000 dibagi 1265 yang tadi kita hitung tadi, dan dikali dengan $15 sehingga hasilnya 949. Dan untuk rumus carrying cost itu adalah Q dibagi 2 lalu dikali C. Jadi kita masukin angkanya, yaitu 1265 dibagi 2 dan dikali 1,5, dan hasilnya 949. Untuk menghitung total cost, kita jumlahin ordering cost ditambah carrying cost dan hasilnya dapat 1898. Lalu yang ketiga, dia meminta kita untuk menghitung reorder point-nya. Jadi rumus dari ROP atau reorder point ini adalah kita kalikan 250 dengan 7 hari sehingga dapatnya 1750. 250 dan 7 hari ini sudah tertera di soal. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu menjelaskan perbedaan antara JIT dan traditional inventory. Jadi JIT atau just in time itu tujuannya itu untuk seminimal mungkin melakukan penyimpanan barang, karena semakin sedikit barang yang disimpan, pengelolaannya di gudang semakin mudah dan resiko terjadinya kerusakan barang lebih kecil. Sedangkan yang traditional inventory itu kebalikan dari JIT. Traditional inventory itu tujuannya dia itu ingin mengurangi resiko tidak terpenuhinya permintaan customer. Misalnya customer mendadak mau order dalam jumlah yang besar. Kalau JIT mungkin dia kemungkinan besar nggak bisa memenuhi si customer itu, kemungkinan sangat besar. Kalau misalnya si traditional inventory, dia itu ada stok barang di gudangnya. Jadi dia mau meminimalisir resiko tidak terpenuhinya permintaan customer. Jadi persediaan barang yang akan diproses tidak boleh kosong dan jumlahnya tidak boleh kurang dari stok aman atau safety stock yang sudah dijadikan patokannya. Baik, yang tadi saya jelaskan adalah untuk Delvina, dan sekarang kita untuk Mimi Corporation. Jadi yang Mimi Corporation itu dia juga meminta kita menghitung EOQ. Rumusnya sudah saya jelaskan di soal yang untuk Delvina tadi, yaitu akar 2 kali D lalu kali P lalu dibagi C. Jadi untuk D-nya itu, demand-nya itu 35.000 unit, dan untuk P-nya itu 30 dan C-nya itu 4. Lalu kita masukin sehingga dapatlah hasil 725. Untuk soal kedua, dia meminta kita untuk menghitung total cost. Jadi rumusnya itu yaitu P dikali
D lalu dibagi Q. Maaf ini saya ada salah tulis karena kemarin mau cepat. Lalu ditambah lagi C kali Q dibagi 2. Kita masukin saja angka-angkanya, yaitu 30 dikali 35.000 dibagi 725, hasil yang tadi kita hitung tadi, dan kita jumlahkan dengan 4 kali 725 dibagi 2, sehingga dapatlah hasil 1448 ditambah 1450, totalnya adalah 2898. Selanjutnya saya mengerjakan soal activity based supplier costing. Pertanyaan pertama itu dia meminta kita menghitung activity rate untuk menetapkan biaya kepada suppliers. Oke, jadi kita hitung adverse buying rate-nya itu. Pertama kita tulis 450.000 dibagi 2.800, maaf 2.900. 2.900 ini dapat dari mana? 2.900 itu dapat dari 450 ditambah 450 lalu ditambah 1000 dan ditambah 1000. Jadi ini adalah dapat dari soal ya. Saya tulis ulang dari soal biar lebih gampang dilihat. Jadi 450.000 ini dibagi 2.900 dapatlah hasil 155. Karena saya mau cepat jadi saya enggak tulis perkalian, maksudnya jumlah ini dapat dari mana saya enggak tulis karena saya mau cepat. Lalu selanjutnya kita hitung yang supplier returns rate itu 115. 1380 ini kita dapat dari jumlah yang ini, yaitu 30 ditambah 30 ditambah 120 ditambah 1200, sehingga dapatlah hasil 1380. Dan seperti yang adverse buying rate tadi, kita hitungnya itu 115.000 dibagi 1380, dapatlah hasilnya 83,33. Lalu untuk yang B, dia meminta kita untuk menghitung total unit purchasing cost untuk setiap komponen dan untuk setiap supplier. Si pom-pom purchasing ini, dia ada 2 supplier, yaitu Xiao Glass dan Apple Glass. Jadi si pom-pom company ini adalah perusahaan perbaikan dan pergantian jendela mobil yang beroperasi di pasar after sales. Lalu untuk datanya itu berkaitan dengan side windows. Nah, kita singkat saja dengan side, dan windshields itu kita singkat aja dengan WS. Oke. Lalu di first buying itu kita kalikan hasil rate-nya tadi dengan 450 ini. Hasilnya 69.827,59. Lalu untuk yang di bawah yang seterusnya juga begitu, kalikan yang 450 ini, kalikan 1000 dan kalikan 1000. Dan hasilnya adalah ini dan ini. Lalu selanjutnya kita hitung yang suppliers return. Tadi kita dapat rate-nya itu 83,33, lalu kita kalikan dengan 30, dapatlah hasil 2.500, dan selanjutnya kita juga kalikan dengan 30 sini dan hasilnya 2.500, dan kita kalikan 120, hasilnya 10.000, dan kita kalikan dengan 1.200, hasilnya 100.000. Oke, kita jumlahkan saja 69.827,59 ini dengan 2,5, hasilnya dapat ini juga dijumlahkan, dan yang Apple Glass juga sama dijumlahkan juga. Lalu kita bagikan dengan unit, total cost ini kita bagikan dengan unit, yaitu 15.000, 15.000, 24.000, 24.000,
dapat dari soal, tapi saya ini ada kurang 3 nol. Ini ya, dapat dari soal 15.000, 15.000, 24.000, 24.000. Dapatlah hasilnya 4,82, 4,82, 6,88, 10,63. Lalu kita jumlahin dengan unit purchase cost. Unit purchase cost itu dapat dari mana? Juga dapat dari soal. Jadi di sini ya, soal sudah tertera 47, 122, 42 dan 120. Setelah kita jumlahin, untuk total unit supplier cost-nya adalah 51,82. Begitu juga dengan yang lain, kita jumlahin juga dan hasilnya adalah ini. Lalu untuk yang C, dia bertanya, mengapa kita memerlukan atau perlu melakukan analisis rantai nilai. Lalu minta kita jelaskan by link to strategic cost management. Jadi analisis rantai nilai memungkinkan perusahaan untuk mengetahui bagian operasional mana yang dapat menciptakan nilai dan bagian mana yang tidak. Fungsi ini penting karena perusahaan dapat menghasilkan pengembalian di atas rata-rata hanya ketika perusahaan menciptakan nilai lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkannya. Selanjutnya saya lanjut ke soal productivity measurement. Untuk soalnya itu dia membahas bahwa Roxon CO memproduksi ponco wool buatan tangan. Hampir semua biaya produksi terdiri dari bahan dan tenaga kerja. Selama beberapa tahun terakhir, keuntungan telah menurun karena biaya dari dua input utama semakin meningkat. Jadi Jack Roxon, presiden perusahaannya itu, telah mengindikasikan bahwa harga sweater tidak dapat dinaikkan. Jadi si Jack menyarankan untuk menyewa beberapa mesin dengan tipe berbeda untuk uji coba 1 tahun. Yang pertama itu dia minta kita untuk hitung rasio produktivitas parsial untuk setiap mesin dan jelaskan setiap mesin dan compare dengan existing result atau hasil yang ada. Jadi kita hitung rasio dari labor dan material. Jadi untuk existing mesin itu dapat dua dari mana? Oke, kita lihat lagi dari soal. Kita itu bagikan output produce and sold dengan labor use. Jadi 300.000 ini kita bagi dengan 150, dapatlah hasil 2 tadi. Lalu untuk mesin A dan mesin B juga begitu. Mesin A dapat 2,4 dari mana? Juga dapat dari 360.000 dibagi dengan 150.000. Dan mesin B juga 350.000 dibagi dengan 200.000. Sehingga dapat hasilnya 1,75. Lalu untuk yang materials ini dapat 0,5 dari output produce and sold dibagi dengan material use, yaitu 300.000 dibagi dengan 600.000. Begitu juga dengan yang mesin A dan mesin B. Oke, jadi kita sudah dapat hasilnya. Jadi kita bandingkan dengan mesin yang ada. Jadi kalau misalnya mesin A itu bagus karena untuk labornya itu dia lebih tinggi dari si mesin yang sudah ada. Dia ada naik 0,4. Dan kalau si mesin B malahan nggak bagus karena dia turun, malahan jadi 1,75. Lalu pada materialsnya mesin A juga bagus. Kenapa kita juga pilih mesin A? Karena dia itu lebih tinggi juga dibanding mesin yang sudah ada. Jadi dia lebih tinggi 0,1, sedangkan si mesin B sama aja, nggak ada beda sama mesin yang udah ada. Tapi saya pas ujian saya nggak tulis karena buru-buru, saya juga nggak kebaca kayaknya soalnya.
langsung lanjut ke B. Oke. Yang B itu, yang kedua itu dia minta kita untuk hitung dampak masing-masing mesin terhadap laba yang dihasilkan oleh Roxxon Company dan total laba dari semua mesin. Oke, jadi kita umpamakan sales price-nya itu misalnya $50. Jadi ini 15 juta dapat dari mana? Itu kita dapat dari output produced and sold, dan kita kali dengan sales price per unitnya yaitu 50, dapatlah hasil 15 juta. Begitu juga dengan yang mesin A dan mesin B, dapat hasil 18 juta dan 17.500.000. Lalu untuk yang 12 juta ini kita dapat dari material use yang 600.000 ini, kita kalikan dengan unit price of material yaitu 20, dapatlah hasil 12 juta. Begitu juga dengan mesin A dan mesin B, dapat 13.200.000 itu juga dari perkalian dari material use dikali unit price of material yaitu 600.000 dikali dengan 22. Dan untuk labor itu kita dapat dari labor use 150.000 dikali dengan unit price of labor 13, dapatlah hasil 1.950.000. Begitu juga dengan mesin A dan mesin B. Jadi untuk profitnya adalah 1.050.000. Itu kita dapat hasilnya dari 15 juta ini kita kurangi dengan material dan labor, sehingga dapat hasil 1.050.000. Dan begitu juga dengan mesin A dan mesin B, dapat 2.550.000 itu juga dari sales price dikurangi material dan dikurangi labor, dan mesin B juga begitu, sehingga kita dapat total profitnya itu kita jumlahin 1.050.000 dijumlahin dengan 2.550.000 dan juga 900.000, dan hasilnya adalah 4.500.000. Jadi dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa mesin A ini dapat membuat laba kita semakin besar, semakin meningkat. Sedangkan yang mesin B itu malah membuat laba kita semakin kecil jika kita bandingkan dengan mesin lama. Kenapa? Karena mesin lama itu profitnya itu kita dapat 1.050.000, sedangkan mesin A itu 2.550.000. Jadi dia meningkat dong. Jadi kalau yang mesin B dia hanya profitnya itu hanya 900.000, sedangkan di mesin yang lama 1.050.000. Begitulah kira-kira kesimpulannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang theory of constraints. Oke, pertanyaannya itu adalah tentukan unit masing-masing produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dan berapa margin kontribusi total yang dihasilkan oleh bauran optimal ini atau optimal mix ini. Oke, jadi di tugas saya ini, di jawaban saya ini saya buat X itu adalah Immune Boss dan Y itu adalah Mentagro. Jadi pertama-tama kita cari persamaannya dulu. 1,6 X tambah 0,8 Y sama dengan 640.000 dan X tambah 2Y sama dengan 480.000. Lalu di soal ada mengatakan bahwa company itu tidak bisa sell more than 400.000 botol dari of Immune Boss dan 480.000 botol of Metagrow. Jadi yang Immune Boss ini seperti tadi saya katakan, saya lambangkan dia dengan X, dan si Metagrow saya lambangkan dengan Y. Lalu selanjutnya kita eliminasi untuk mencari unit masing-masing produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Pertama saya cari Y dulu, dapatlah hasilnya 53.333 dan Y nya dapatnya 373.334.
Selanjutnya kita hitung contribution marginnya. Yang pertama itu kita yang hitung yang boost. Jadi yang imun boost itu kita unit selling price ini kita kurangi dengan cost-nya. Jadi 4 dikurang 0,8 dikurang 0,4 dikurang 0,2 dikurang 1. Jadi dapatlah hasilnya 1,6 per unit. Dan untuk si growth juga sama dengan cara tadi. Jadi untuk yang mental growth itu juga kita kurangi 4,8 itu kita kurang 1 kurang 0,6 kurang 0,4 kurang 1,6 itu sini ya, unit selling price nya kita kurangi dengan cost-nya, sehingga dapatlah hasil 1,2 per unit. Nomor 2 dia meminta kita untuk membuat diagram. Jadi ini adalah diagramnya. Saya buat dari titik ini, saya mencari titik Y ini. Itu dapat dari mana? 240.000 ini saya pakai persamaan yang ini, X tambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi kita misalkan X itu adalah 0, maka Y nya adalah 480.000 dibagi 2, dapatlah hasil 240.000 untuk titik Y nya. Lalu kalau untuk titik X nya, kita misalkan si Y ini adalah 0, jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Lalu X nya adalah 480.000, itu di titik ini. Lalu kita sambungkan, tarik garis. Tapi di soal dia ada bilang kalau misalnya tidak boleh lebih dari 400.000. Untuk X itu tidak boleh lebih dari 400.000. Ini dia bilang cancel no more than 400.000. Jadi kita batasin garis ini untuk jadi batasnya. Selanjutnya untuk cari yang 800 ini saya pakai persamaan yang ini, 1,6x ditambah 0,8y sama dengan 640.000. Jadi untuk mencari y, kita anggap x ini adalah 0. Jadi 1,6 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0,8y sama dengan 640.000, y sama dengan 640.000 dibagi 0,8, hasilnya 800.000. Ini kita kasih titik di sini. Lalu kita cari X nya. Kalau kita cari X berarti kita ibarat Y itu 0. Jadi 1,6x sama dengan 640.000. X sama dengan 640.000 dibagi 1,6. Dapatlah hasilnya 400.000. Kita kasih titik di sini lalu kita sambungkan. Lalu untuk yang 800.000 tadi ada di soal juga ada dikatakan kalau si Y itu tidak boleh lebih dari 480.000. Jadi dia batasin sini, kasih garis untuk pembatasnya. Oke, jadi kita lihat titik ini. Titik ini tempat berjumpanya garis ini dan garis ini. Titik ini itu X-nya itu 373, 334 dan Y-nya itu 53, 333 itu benar ya. Kayak tadi seperti yang tadi kita hitung itu 53333 dan 373 334. Oke, untuk posisinya lihat itu 373 334 itu di belakang 400.000 ini, jadi ke sini. Lalu yang 533 333 itu di bawah 240 ya jelasnya. Jadi posisinya di sini karena mungkin saya gambarnya tidak mengukur dengan baik gitu, jadi jaraknya mungkin nggak terlalu jauh dengan 240.000 ini, tapi yang jelasnya dia di bawah 240 ini jadi benar gitu. Jadi bagian sini yang kita arsir.
Kira-kira begitu hasil dari UTS saya. Untuk benar atau salahnya saya kurang tahu. Sekian, terima kasih.